Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius dihadapi oleh bangsa Indonesia dan harus segera dicari dan ditemukan solusi dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut. Salah satu cara yang ditekankan dalam menurunkan angka kemiskinan bagi masyarakat muslim ialah memanfaatkan dana zakat, sehingga dengan memanfaatkan dana zakat tersebut dapat memberikan solusi dan menanggulangi serta menurunkan angka kemiskinan. Karena memang dalam menurunkan angka kemiskinan di dalam Islam justru menjadi asas yang khas serta sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan oleh zakat, yang mana zakat ini Allah jadikan sebagai sumber jaminan hak-hak fakir dan miskin, serta golongan orang-orang yang berhak untuk menerimanya, dan dijadikan sebagai salah satu cara dalam mengaplikasikan rukun Islam. Indonesia yang secara demografi mayoritas umat muslim memiliki suatu potensi zakat yang sangat besar, sehingga dengan potensi zakat yang sangat besar ini dibutuhkan dan harus diimbangi oleh pengelolaan zakat yang profesional agar dana zakat tersebut dapat tersalurkan dan disampaikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Maka dari itu para pemerhati zakat telah sepakat bahwa dalam mengumpulkan, kemudian dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus diberikan kepada lembaga agar berjalan secara optimal. Saya Asti Herianti, mahasiswi UIN SMH Banten, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Pada video kali ini akan membahas mengenai organisasi pengelolaan zakat, yang mana organisasi pengelolaan zakat di sini menjadi salah satu materi pada mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat. Sebelum kita lanjut pada materi mengenai organisasi pengelolaan zakat, kiranya perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan zakat itu sendiri. Nah, untuk pembahasan yang pertama yakni pengertian mengenai zakat. Yang dimaksud dengan zakat ialah sejumlah harta tertentu yang wajib untuk dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta, serta harta tersebut telah mencapai nisab dan haulnya dan diberikan kepada orang-orang atau golongan orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, dari pengertian tersebut kita dapatkan dua elemen penting yang menjadi salah satu syarat wajib dalam mengeluarkan zakat, yakni mengenai nisab dan haul. Kiranya kita perlu untuk mengetahui apa makna dari nisab dan haul, karena memang ketika kita mengetahui makna dari nisab dan haul tersendiri, maka kita akan mengetahui berapa kadar jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya, serta kapan waktu wajib untuk kita mengeluarkan harta yang kita miliki tersebut. Nah, baik, ketika kita mengetahui beberapa syarat diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat, yakni diantaranya mengenai nisab dan haul, maka perlu kita ketahui apa makna dari nisab tersebut. Yang pertama yaitu pengertian dari nisab itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan nisab ialah batasan waktu atau syarat dari jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan syariat. Nah, maksudnya adalah ketika seseorang memiliki suatu harta dan harta tersebut adalah harta yang sempurna. Nah, harta yang sempurna di sini dalam artian bahwa harta tersebut hanya dijadikan sebagai suatu simpanan dan tidak digunakan sebagai salah satu sarana dalam memenuhi suatu kebutuhan sehari-hari. Artinya harta tersebut hanya dijadikan suatu tabungan, dan kemudian harta tersebut ketika sudah mencapai suatu nisab atau mencapai suatu ketentuan diwajibkannya zakat, maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dan adapun harta-harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya ialah seperti emas, perak, uang, kemudian hasil pertanian atau perkebunan, dan binatang ternak serta lain sebagainya. Nah, kita dapat mengambil salah satu contoh yakni dari zakat emas. Contohnya yaitu ketika seseorang memiliki 85 gram emas murni, maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari harta yang dimilikinya tersebut. Jadi, ketika kita mempunyai 85 gram emas murni dan emas tersebut hanya digunakan sebagai suatu simpanan atau suatu tabungan, maka kita wajib untuk mengeluarkannya. Jadi zakat dalam artian nisab di sini yaitu ketika kita mempunyai harta dan tidak digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
Dan apabila kita mempunyai harta, tetapi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka kita tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan mengenai haul. Nah, haul yaitu batas waktu di mana kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Artinya, ketika kita telah memiliki suatu harta dan harta tersebut sudah mencapai satu periode, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi dari keduanya tersebut saling memiliki satu kesinambungan serta tidak bisa untuk dipisahkan, karena memang meskipun dalam keduanya memiliki satu makna yang berbeda, akan tetapi tidak bisa untuk dipisahkan. Mengapa? Dalam nisab memiliki makna yang berarti batasan jumlah, sedangkan di dalam haul yaitu batasan waktu. Jadi contohnya ketika seseorang memiliki suatu harta dan harta tersebut sudah mencapai satu periode, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan contoh lainnya yaitu ketika seseorang melakukan suatu transaksi jual beli dan jual beli tersebut mendapatkan satu harga serta mendapatkan satu penghasilan yang mana penghasilan tersebut sudah mencapai nisab misalnya. Nah, mencapai nisab di sini artinya kita harus mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi dari hasil penjualan tersebut, harta tersebut belum mencapai haul atau belum mencapai satu periode atau satu tahun, maka harta dari hasil transaksi tersebut tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi keduanya tersebut tidak bisa untuk dipisahkan, yakni menjadi salah satu syarat wajib dari wajibnya dikeluarkannya zakat. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwasannya dari pengertian zakat di sini yaitu sejumlah harta tertentu yang mana harta tersebut sudah mencapai nisab dan haulnya, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu berbicara mengenai dasar hukum, di mana dasar hukum merupakan salah satu acuan atau menjadi salah satu rujukan di mana kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dan adapun dalam mengeluarkan zakat, yakni termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, kemudian dalam konteks kenegaraan, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbicara mengenai tentang pengelolaan zakat, dan undang-undang ini dijadikan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah dijadikan pula sebagai acuan dalam mengatur dalam pengelolaan zakat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tidak bisa dipungkiri bahwasannya segala sesuatu memiliki suatu tujuan, yang mana tujuan dari zakat tersebut beberapa diantaranya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, kemudian menurunkan dan menanggulangi angka kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan dibalik setiap tujuan yaitu memiliki hikmah, diantaranya yaitu menurunkan tingkat kesenjangan sosial antara kaum agniya dan duafa. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu berbicara mengenai elemen pengelolaan zakat. Nah, di dalam elemen pengelolaan zakat di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu muzaki dan harta yang dizakati, kemudian yang kedua adalah amil, dan yang ketiga adalah mustahik. Yang pertama kita akan membahas mengenai muzaki dan harta yang dizakati. Yang dimaksud dengan muzaki yaitu orang muslim yang sudah memiliki satu kemampuan dan memiliki harta serta mencapai nisab dan haulnya, sehingga ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Hal tersebut pula disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, pembahasan yang poin selanjutnya yaitu mengenai amil. Nah, amil di sini adalah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur bahwasannya di Indonesia terdapat 2 lembaga, yakni Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, dan yang kedua yakni Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah
dan berwenang sebagai petugas dalam melaksanakan dan mengelola zakat. Dan adapun dalam mengelola zakat tersebut, Basnas menyelenggarakan beberapa fungsi, yakni perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta laporan dan tanggung jawab atas pengelolaan zakat. Dan adapun berkenaan mengenai masa jabatan dan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional, yaitu di dalam Badan Amil Zakat Nasional terdiri dari 11 orang, yang mana dari 11 tersebut dibagi menjadi 2, yakni 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Adapun dari beberapa unsur masyarakat itu terdiri dari ulama, kemudian tenaga profesional, dan tokoh masyarakat. Serta Badan Amil Zakat Nasional ini dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua. Adapun masa jabatan dari Badan Amil Zakat Nasional di sini yaitu selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk menjabat selama 1 tahun. Nah, selanjutnya yaitu lembaga pengelolaan zakat yang selanjutnya, yaitu lembaga amil zakat. Nah, lembaga amil zakat di sini dibentuk oleh masyarakat. Dalam rangka pengelolaan zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional tingkat provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional, yang mana dalam menjalankan fungsinya, Badan Amil Zakat Nasional tingkat provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional tingkat kabupaten atau kota membentuk unit pengelolaan zakat, yang mana dalam unit pengelolaan zakat di sini beberapa diantaranya yaitu instansi-instansi pemerintah, kemudian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, serta instansi-instansi lainnya yang berupa usaha-usaha swasta, serta dalam menjalankan fungsinya pula dibentuklah unit pengelolaan zakat tingkat daerah atau tingkat kecamatan, yang mana dengan tingkat kecamatan di sini lebih mendalam lagi seperti tingkat kelurahan. Dan yang selanjutnya yaitu membahas mengenai poin yang ketiga dari elemen pengelolaan zakat, yakni mustahik. Adapun mustahik di sini adalah maksudnya golongan-golongan atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Dan adapun golongan yang berhak untuk menerima zakat terdapat 8 golongan yang termaktub dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi dari beberapa elemen pengelolaan zakat tersebut terdapat salah satu elemen, yakni mustahik, dan adapun mustahik tersebut yaitu terdapat 8 golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, yakni yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, baiklah, teori yang selanjutnya yaitu poin yang terakhir berbicara mengenai manajemen pengelolaan zakat, yang mana dengan manajemen pengelolaan zakat di sini suatu lembaga dapat bekerja secara optimal, karena memang di dalam suatu manajemen terdapat suatu perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan kemudian pula mengenai suatu pengendalian, di mana suatu lembaga dapat beroperasi secara optimal karena suatu manajemen telah merencanakan dan mengatur apa yang harus dilakukan, yakni dalam hal mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang telah terkumpulkan agar tersalurkan kepada para mustahik dan golongan orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam membahas mengenai organisasi pengelolaan zakat pada mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat. Semoga kita dapat memberikan manfaat yang kita berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.